98,8 Raka FM Bandung Inspirasiku. Sudah jam 3 sore nih sahabat Raka, berarti sudah saatnya fun and fresh. Nah, bingung nih kan, kok suaranya laki, biasanya perempuan. Ini Titan di sini bakal gantian nemenin nih sahabat Raka. Biasanya ketemu saya di pagi hari, sekarang ketemunya sore hari karena satu dan lain hal saya tukeran sama Jan Marlon dulu nih sahabat Raka ya. Tapi jangan khawatir karena sore ini kita nggak bakal kesepian walaupun di luar agak hujan-hujan sedikit ya, agak dingin, tapi kita akan hangatkan dengan obrolan seru nih bareng teman-teman yang sudah hadir di sini, sudah siap di studio buat kita ajak ngobrol ya. Beri tepuk tangan yang meriah dulu nih buat teman-teman dari PLN. Halo, selamat sore. Oke, ini ada siapa aja nih? Boleh dong perkenalan diri dulu. Siapa aja di sini yang menemani Titan yang buat ngobrol-ngobrol seru? Oke, sore semuanya. Dengan Putri Fania nih dari PLN Bandung Barat. Oke. Kantor kita di Jalan Garuda di LRU Nurtanio. Sama satu lagi silakan Mbak. Halo, saya Nadia dari PLN Bandung Barat juga. Oke, dari cabang yang sama lah ya. Sama. Nah, ini bakal datang di sini ngobrolin tentu aja kalau misalnya urusannya sama PLN pasti dengan listrik nih, sahabat Raka ya. Yang namanya listrik ini kan kayaknya udah jadi kebutuhan primer ya. Ini kita mati lampu setengah jam aja langsung mati gaya di rumah. Nggak tahu mau ngapain ya. Mungkin kalau 1 juta tahun yang lalu nggak ada listrik nggak masalah ya. Mungkin kita bisa berburu macan bergigi pedang mungkin atau gimana. Tapi sekarang kayaknya listrik mati itu udah aja mati gaya, nggak bisa ngapa-ngapain nih sahabat Raka. Jadi emang listrik itu satu hal yang berguna banget untuk kehidupan kita. Nah, tapi yang namanya suatu hal itu kan suatu benda itu listrik kita anggap sebenda aja ya. Ini kan bisa berbahaya juga kadang ya, karena urusannya ini listrik kan ya, tahu sendiri sahabat Raka pasti pernah dong nggak sengaja kesetrum-setrum dikit mungkin. Nah, bahayanya listrik sendiri apa nih dan kenapa bisa berbahaya? Nah, harusnya kan emang ini aman-aman aja kan, cuman bisa juga dalam situasi tertentu menjadi berbahaya. Nah, apa aja nih kira-kira yang menyebabkan listrik menjadi berbahaya untuk kehidupan? Bahayanya itu kalau si tegangannya itu terganggu gitu. Oke. Misalnya ada beberapa kegiatan yang dapat mengganggu si pemadaman secara mendadak. Kayak memasang antena, reklame, atau umbul-umbul yang dekat sama jaringan. Nah, itu tuh dapat menyebabkan pemadaman karena bendanya si baliknya itu terkena sama jaringan PLN gitu Mas, contohnya. Oh, oke. Kabel listriknya mungkin maksudnya. Oke. Ya, itu tadi yang sudah disampaikan. Jadi memang mungkin kalau di perkotaan itu kan kebetulan kota Bandung ini yang kita lihat misalnya di pinggir jalan ada kabel-kabel gitu. Tapi memang bukan sepenuhnya kabel PLN. Nah, di kota Bandung ini didominasi mayoritas itu kabel-kabel yang ada itu adalah kabel yang tertanam di tanah, yang di bawah tanah. Nah, sebenarnya kalau dibilang berbahaya, sebenarnya pada saat PLN juga melakukan pemasangan jaringan itu sebenarnya kita sudah menyiapkan dalam prosedur yang aman ya. Hanya saja memang tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Nadia, jadi kalau ada kondisi seperti pohon atau ranting yang masih ada sambungan udara yang kalau kita lihat di pinggir jalan ada 3 jaringan, 3 kabel itu, nah itu disebutnya sambungan udara tegangan menengah. Kalau dia sudah mendekati pohon atau misalnya ada yang mendekati bangunan, nah itu yang memang beresiko dan sangat menjadi potensi untuk menimbulkan bahaya. Nah, kemudian untuk yang sambungan kabel tegangan menengah yang di tanah, yang di dalam tanah itu, kalau misalnya ada pekerjaan galian, kemudian kita misalnya dari PU ada pekerjaan gorong-gorong, nah jika tidak ada koordinasi dengan PLN, mungkin PU tidak tahu di mana, atau misalnya ada masyarakat umum lah yang memang kebetulan rumahnya di jalan nasional gitu ya, dia misalnya gali apa dan sebagainya, tapi tanpa koordinasi dengan PLN, nah itu yang berpotensi menimbulkan bahaya seperti itu. Berarti kalau ada pekerjaan galian itu biasanya sudah pasti harus koordinasi dulu dengan PLN ya. Betul. Takutnya gitu kan mau gali kuburan buat kucingnya tiba-tiba satu komplek mati gitu kan. Karena kalau padam itu sudah kita juga pasti akan pengusutannya oleh PLN sendiri kan. Jadi begitu dilakukan pengusutan cukup lama, nanti yang terdampak itu tadi nggak cuma 1-2 rumah tapi hampir satu RW, satu area betul, ya. Seperti itu. Itu sering terjadi?
Kalau untuk di beberapa wilayah yang memang masih ada pembangunan, masih ada. Kadang masih suka terjadi. Tapi kalau di Bandung sendiri jarang ya rasanya. Jarang itu ada lah ya, ada. Oke. Tapi yang pasti kalau berarti sahabat Raka kalau mau melakukan penggalian harus koordinasi sama PLN ya. Tapi jalurnya sendiri apakah hanya di jalan besar atau mungkin kayak di kompleks-kompleks perumahan gitu juga? Nah, itulah kenapa berkoordinasi dengan PLN untuk bisa memastikan apakah di wilayah itu teralir maksudnya apakah ada kabel yang ada melintang jalurnya di situ, ya? ada jalur di situ. Okay. Nah, itu perlunya koordinasi dengan PLN seperti itu. Sama halnya juga kalau tadi menggali, sama halnya juga ketika ingin memangkas pohon yang dekat dengan jaringan. Dekat kabel listrik. Tadi apa saluran udara ya istilahnya? Oke. Oh, itu ditakutkan itu gimana itu? Apakah takutnya kabelnya ikut kepotong atau kejatuhan pohonnya mungkin ya? Betul. Yang paling sering itu adalah kejatuhan rantingnya atau pohonnya itu. Dan ada juga beberapa yang mungkin tidak di Bandung, ada di tempat lain itu yang ketika pekerja yang melakukan pemangkasan pohon tanpa koordinasi dengan PLN, justru dia yang kesetrum. Waduh. Ada yang seperti itu. Waduh, mengkhawatirkan sekali. Makanya segala sesuatunya berkoordinasi saja dengan PLN. Harus koordinasi dulu. Betul. Aja ya. Oke. Lalu apa lagi nih untuk bahaya listrik ini yang berpotensi? Kalau lagi musim bulan puasa kan suka ngabuburit nih anak-anak main layangan gitu. Oh iya, oke. Kabel layang si layangannya itu kan kadang suka pakai kawat. Kalau kena itu jadinya tali gelasan itu bisa ya menyebabkan bahaya listrik juga. Iya, takutnya si anak-anak itu malah kesetrum kena si jaringan PLN. Oke, berarti ini anak-anak kalau main layangan juga harus diperingatkan juga ya kalau di sekitarnya banyak kabel. Oke. Lalu apa lagi nih? Ada juga musim hujan ini. Oh iya benar. Pada saat musim hujan ini. Ini sekarang kayaknya sebenarnya sudah harusnya masuk musim kemarau ya. Nah, kalau musim kemarau tadi disampaikan oleh Mbak Dadia bermain layang-layang biasanya gitu. Kadang-kadang kan PLN begitu musim hujan baru juga hujan sudah padam. Nah, sebenarnya kalau dibilang ada statement yang mengatakan begini, jaringan PLN itu dia takut sama hujan, ada yang seperti itu. Sebenarnya enggak juga, sebenarnya ada efek dari arku layangan tadi. Karena begitu anak-anak main layang-layang, kemudian arkunya menempel di SUTM itu tadi, nah memang mungkin tidak saat itu padam, tapi begitu turun hujan dia menjadi penghantar, otomatis menimbulkan padam. Nah, menimbulkan padam itu termasuk salah satunya itu kemudian jika ada wilayah-wilayah yang banjir. Nah, ini wilayah-wilayah banjir. Nah, ini pada saat musim hujan itu kan kita juga harus kadang-kadang ada yang seperti ini, nggak pernah banjir kok, aman-aman saja. Tapi kan namanya cuaca kita nggak bisa memprediksi ya. Apalagi beberapa bulan terakhir ini tuh kan cukup ekstrim hujan gitu kan. Apalagi menjelang buka puasa ini hujan deras. Nah, tiba-tiba banjir atau apa, langkah amannya itu kadang kan ada yang rumahnya di bawah gitu ya, kontur wilayahnya kan beda-beda. Nah, ada baiknya kita langsung matikan MCB-nya. Kalau misalnya terjadi seperti itu. Nah, kemudian ya karena sekarang semuanya itu serba virtual, jadi ada charger, ada kabel roll-rollan yang ada di lantai biasanya udah biasa gitu kan. Nah, itu yang harus segera kita amankan. Kemudian kalau berbicara kabel roll-rollan tadi, kadang-kadang kan begitu ada nih kayak gini, ada 3, terus kita karena kebutuhan kita butuhnya 6, jadi kita tumpuk nih, kita lagi kita tumpuk. Nah, itu menjadi penyebab kebakaran. Itu nggak boleh sebenarnya. Nggak boleh. Jadi satu colokan udah satu aja sebaiknya. Ya. Mending menambahkan titik untuk dipasang stop kontak lagi seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa kalau ada kabel nih biasanya yang sering itu charger ya. Charger itu kan ada yang terkelupas nih. Nah, itu mending kita langsung amankan dengan isolasi yang hitam itu, atau mending kita ganti. Salah satunya seperti itu. Pokoknya kalau musim hujan ini begitu ya, kalau misalnya memang sudah diprediksi udah nggak bakalan banjir ya, mending kita sudah aware dari awal. Jika memang terjadi seperti itu, langsung kita menuju ke KWH meter, kita
off-kan di off-kan aja ya. Jika misalnya ya, tapi tidak berharap sampai terjadi banjir gitu. Seperti itu. Oke. Atau kadang misalnya ada bocor di rumah kita nggak tahu ya. Betul. Tiba-tiba apaan nih? Ya. Kadang-kadang petir juga, iya. Ada yang maksudnya begitu ada geluduk besar atau petir besar, ya itu dia sempat menyambar di jaringan di sambungan udara kita ini. Ya. Saya pernah itu TV saya kesambar petir tuh langsung gara-gara ada bocor di atas tuh kan. Waduh, kaget. Untung nggak sampai meledak gimana sih. Syukurnya. Oke. Ada lagi nggak ini kira-kira hal-hal yang mungkin bisa membuat jaringan listrik ini menjadi berbahaya bagi orang? Masih ada lagi kan? Bisa? Ada lagi paling yang dapat beberapa kegiatan dapat mengganggu jaringan listrik, misalnya seperti mencantolkan listrik untuk penerangan. Jadi kayak nyuri listrik gitu Pak. Oh iya. Ngambil listrik langsung dari si tiangnya. Itu berbahaya dan berbahaya. Tidak diperbolehkan ya, jelas ilegal ya. Betul. Dan orang yang masangnya juga pasti belum tentu orang yang qualified, jadi mungkin tersetrum juga Ibu ya. Saya pernah ngalamin di kompleks saya waktu itu, sempat tetangga saya dicuri listriknya sama ada warung di belakang rumahnya tuh. Iya. Dia sendiri kaget kok pengeluaran nih kayak nambah gede banget gitu. Padahal ada yang nyolok ya. Ternyata pas lihat nih kok ada kabel tambahan. Untungnya sekarang udah nggak lagi sih. Oh iya, kalau misalnya saya tuh sering khawatir ini kalau di kompleks rumah saya kan tinggal ada di kompleks perumahan nih. Di atas jalannya ada yang melintang kabel-kabel itu. Kadang kalau ada bus, truk gitu suka lewat itu sebenarnya ada tinggi standarnya nggak sih? Saya suka takut ketabrak gitu maksudnya. Kalau kayak gitu gimana? Ada tinggi ada standarnya. Tinggi standarnya harusnya ya. Ada. Nah ini yang perlu diperhatikan juga kadang kabel-kabel itu betul kabel PLN atau kabel yang lainnya. Kabel-kabel lainnya itu. Tapi kalau misalnya memang itu kabel PLN, misalnya kan memang sudah ketika di awal dipasang itu atau ditarik memang dia sudah sesuai standar. Tapi kan semakin kesini kemungkinan dengan beban dipasang ke pelanggan yang satu yang lainnya gitu kan, jadi otomatis dia kan menjadi andongan ya, dia ada kendor gitu. Itu tidak masalah untuk berkabar atau berkoordinasi dengan PLN. Nanti biar kita bisa tarik lagi. Tinggal hubungi PLN aja berarti. Betul. Kalau misalnya ngelihat ada kabel, walaupun misalnya itu kita nggak yakin itu kabel PLN nggak masalah. Jaga-jaga aja ya. Iya, masih banyak kok laporan yang telepon itu jatuh ini padahal ternyata bukan kabel PLN. Oke, udah kabel semuanya sama hitam gitu ya Ibu ya. Oke. Kita break dulu, nanti kita bakal lanjut lagi ngobrolnya nih sahabat Raka. Kalau misalnya ada pertanyaan seputaran PLN bisa langsung WhatsApp di 0811 149 7787. Oke, kita break dulu, nanti kita bakal balik lagi nih sahabat Raka. Oke nih sahabat Raka, balik lagi masih di Fun and Fresh bersama Titan di sini dan tentunya teman-teman dari PLN. Yeay, ini udah ada yang pada nanya nih. Rajin juga ya. Sambil ngabuburit mungkin sambil ngedengerin Raka FM. Oke nih, ini ada beberapa pertanyaan, kita jawab dulu aja Ibu ya. Ada siapa nih? Mana dulu? Ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari Suci di Antapani. Mau nanya, apakah bisa kita yang pakai prabayar mengajukan ke PLN untuk ganti jadi pasca bayar lagi? Terima kasih. Oh, berarti dia udah prabayar, pengen balik lagi jadi pasca bayar. Ini pasti sering lupa beli token nih. Saya sering soalnya Ibu. Oke. Silakan. Kalau itu namanya migrasi ya, migrasi biasanya dari pasca bayar ke prabayar atau sebaliknya prabayar ke pasca. Nah, untuk saat ini, untuk perubahan atau migrasi dari prabayar ke pasca bayar itu baru tersedia atau available-nya untuk yang ketiga fase. Jadi yang ke daya 6.600 ke atas. Karena posisinya untuk kWh meter yang sekarang yang sudah default ya, yang sudah default untuk pelanggan baru ataupun pelanggan yang dari prabayar atau token dia mau migrasi ke pasca itu tidak ada. Nah, jadi disimpulkannya kalau misalnya migrasi dari prabayar ke pasca bayar tapi masih dengan daya yang satu fase atau daya 450, 900 sampai dengan 5.500 itu tidak bisa. Oke.
Oke. Berarti tergantung itunya tadi ya, Ibu ya. Oke. Tapi tetap ini kok kalau untuk prabayar sebenarnya kalau tadi bilang saya suka lupa ngisi token Bu dan sebagainya ya. Sekarang kan pembelian token tuh bisa lewat internet banking, lewat PLN mobile, itu pun langsung gitu kan. Jadi nggak ada lagi istilah kehabisan pulsa nih atau kehabisan token, paling saldonya lah ya, saldonya untuk pembeliannya itu. Seperti itu. Jadi saya rasa prabayar itu juga membantu sekali, sebenarnya lebih pintar dibandingkan dengan yang pasca bayar. Kalau pasca bayar begitu tanggal 20 ya sama aja sih ya, token kalau begitu tokennya habis ya dia langsung padam. Tapi kan kita masih bisa melakukan pengisian lewat mobile kita, lewat HP dan sebagainya. Kalau pasca bayar ya kita masih punya waktu, misalnya kalau masyarakat bilang kita masih punya waktu, kita pakai dulu baru kita bayar. Tapi ya itu tadi, kita nggak tahu estimasi kira-kira kita tuh berapa nih pemakaian kita bulan ini. Tahu-tahu biasanya biasanya juga bayar 300.000, tiba-tiba karena banyak orang, banyak keluarga pas puasa kayak gini sudah dari jam 3 pagi atau jam 2 pagi sudah nonton TV dan sebagainya. Nah otomatis tagihan menjadi melonjak. Nah ini yang tahu-tahu di akhir pas kita bayar loh kok besar gitu kan. Begitu juga kalau misalnya rumahnya kosong ditinggali, tiba-tiba kita datang dari liburan misalnya kok sudah padam, ternyata MCB-nya sudah disegel dan sebagainya karena kita lupa bayar ya. Oke. Kalau prabayar lebih mudah mengaturnya Ibu ya. Betul. Gimana HP aja lah. Ya kan kalau mau telepon ya ada pulsa, kalau enggak ya seperti itu. Oke, pertanyaan berikut. Nah, ini dari Jaka di Cicahem. Halo Jaka. Selamat sore Ibu. Maaf nih, rumah saya dekat tiang listrik. Kalau mau memindahkan tiang listrik, bayar tidak atau cukup lapor saja? Soalnya saya dengar buat mindahin tiang begitu saja bayarnya bisa puluhan juta. Nah, bagaimana ini? Ya, silahkan nih. Oke, pindah tiang listrik ya. Oke, yang pertama memang lapor dulu ke kantor PLN. Nanti di kantor PLN itu nanti kita akan ada yang namanya tahapan survei. Survei untuk mengecek di lokasi, karena nanti yang datang ke sana nanti biasanya langsung dari staf teknik ya, staf teknik nanti untuk ke lokasi kita cek recheck. Nah, tiang ini mau dipindahnya kemana dulu? Kalau misalnya dipindahnya hanya geser sekian meter ya berarti kan masih di lahan itu. Tapi kalau ternyata harus pindah, diangkut dan memindahkan jauh ke gitu jauh, ya. itu nanti mungkin ada tahapan selanjutnya. Terkait dengan biaya, betul ada biaya. Tapi kalau sampai puluhan juta enggak seperti itu. Kembali lagi berdasarkan dari hasil survei, nanti survei di lapangan seperti apa. Paling seperti itu. Oke. Berarti yang penting lapor dulu aja berarti Ibu ya. Oke. Ini mungkin dia bikin pintu baru mungkin Ibu ya, pintu keluar baru, pas dibuka lah ada tiang listrik. Oke. Silakan kalau misalnya ada yang mau bertanya lagi, WhatsApp ke 0811 149 7787. Kita lanjut lagi obrolan tadi nih, Ibu ya. Nah, ini kan kebetulan sebentar lagi Lebaran ya. Lebaran, dan sekarang pemerintah sudah mengizinkan masyarakat untuk mudik nih. Nah, mungkin ada tips-tips dari pihak PLN ketika masyarakat untuk mudik, kan itu biasanya rumahnya ditinggal lama tuh Ibu ya. Nah, ada tips-tips apa nih dari PLN? Paling kalau dari PLN tipsnya itu cek dulu keadaan rumahnya, kabel-kabelnya, cabutin stop kontaknya. Biar kalau emang ada konslet kan tidak menimbulkan kebakaran. Terus kalau emang dia pakai prabayar, isi dulu tokennya, takutnya kan rumahnya mati ketika ditinggal, tokennya habis nih bunyi-bunyi. Kalau yang pakai pasca bayar ya, tadi kata Bu Putri kan lebih baik dibayar dulu sebelum mudik. Takutnya nanti pas balik loh kok rumahnya mati lampu. Kalau udah disegel. Oke. Ini berarti itu yang nomor satu, pastikan di dalam rumah nggak ada alat listrik yang dicolok ke PLN ya berarti Ibu ya. Oke. Kan biasanya suka kalau nonton TV masih terus terpasang. Cabut dispenser. Kayak gitu. Oke. Mengurangi resiko terjadi korsleting ya. Betul. Dan yang paling penting itu tadi, jangan lupa bayar listriknya. Karena ini sekalian reminder ya. Jadi sebenarnya batas pembayaran listrik itu kan di tanggal 20 nih. Nah, sekarang sudah tanggal 22. Jadi kalau nanti misalnya ada yang merasa belum bayar listrik, kemudian ada petugas yang ke lokasi atau ke rumah tiba-tiba melakukan pemutusan, ya mohon
kooperatif. Mohon maksudnya tidak marah-marahin petugas dan sebagainya. Karena kan petugas hanya melakukan tugasnya nih. Catatannya adalah kalau mau tetap nyala bayar. Kalau nggak mau bayar ya payahnya berarti harus diputus ya, oke. Ya, resiko ya. Resiko. Emang sering kejadian nih Bu, ada yang marah-marah ketika disegel, masih ada ya. Nggak mau terima gitu ya. Betul. Masih. Ya sahabat Raka, namanya juga ada servis yang harus dibayar juga. Apalagi ini kan menjelang Lebaran pasti ini sudah mulai ramai. Ini kan Kota Bandung sudah mulai macet, yang buka bersama, yang sudah mencari baju beduk gitu kan, dan sebagainya. Nah ini kita mohon bantuannya nih, kita mohon bantuannya juga. Jadi yang memang sudah menjadi kewajibannya tolong dilaksanakan dulu. Jadi kan sudah diterima haknya, sudah menikmati listriknya, sudah dipakai, mohon dilakukan pembayarannya dulu sebelum Lebaran. Takutnya masyarakat itu kan udah kebaca lah, masyarakat tuh yang penting mau beli baju beduk dulu lah, beli kue dulu lah dan sebagainya. Jadi supaya Lebarannya nyaman. Apalagi kalau kita sudah membayar kewajiban kita itu kan, ya saya rasa yang namanya bulan puasa itu kan ibadahnya itu kan kita berbuat baik saja tuh sudah menjadi ladang pahala yang cukup banyak gitu kan. Apalagi kita menepati, atau kan kalau bayar listrik kan sama kayak ini ya, bayar hutang kan, kita sudah pakai dulu baru kita bayar, seperti itu. Jadi mohon segera dilakukan pembayarannya untuk yang belum bayar listrik. Benar tuh sahabat Raka, jadi bayar listrik dulu, lunasin semua tagihan-tagihannya, baru belanja baju. Di ntar belanja baju udah seneng pas mau bayar listrik, udah habis nih duitnya. Iya, jadinya Lebarannya gelap. Oke. Nanti kita bakal balik lagi nih sahabat Raka, kita break dulu. Nanti mungkin ini ada beberapa pertanyaan yang masuk lagi. Nanti kita bakal bacakan nih. Pokoknya stay tune terus sahabat Raka di 98,8 Raka FM Bandung. Inspirasiku. Raka FM. Masih di 98,8 Raka FM Bandung, Inspirasiku. Sahabat Raka, masih bersama teman-teman dari PLN nih, yang masih ngobrolin seputaran listrik. Dan ini sudah ada pertanyaan lagi dari sahabat Raka. Coba kita bacakan lagi ya. Mau tanya lagi nih, masih dari Suci di Antapani. Wah, Suci nih penasaran sekali nih kayaknya. Kalau mudik, apakah kulkas wajib dimatikan atau tidak mengenai segi keamanannya? Nuhun. Oh iya benar juga nih, ini kan berarti alat listrik yang memang harus nyala terus-terusan ya Ibu ya. Nanti udah nyetok daging, busuk pulang-pulang. Gimana Ibu? Kalau untuk alat elektronik yang bersifat 24 jam sih sebenarnya sih nggak masalah ya Mas. Ya. Mungkin dipastikan aja untuk stop kontaknya jangan ditumpuk-tumpuk. Biasanya kan kita kalau ngecas terminalnya tumpuk jadi iya. nyambung menjadi satu pokoknya. Oh iya, itu berarti pokoknya stop kontaknya satu aja, cukup satu ya. Berarti kalau kayak kulkas, apalagi sih biasanya yang 24 jam tuh selain kulkas. Oh iya, dispenser. Tapi kalau dispenser mah dimatiin bisa kali ya. Oke. Pertanyaan berikut dari siapa nih? Oh ini. Sebentar, mana ya? Oh ya benar ini. Ada Ayu di Tubagus mau nanya tentang listrik token nih. Apakah ada sanksi untuk warga yang tidak mau beralih ke token? Karena rasanya lebih nyaman dengan bayar per bulan. Lalu untuk tambah daya bisa di call center atau daftar online. Terima kasih. Oke, yang pertama dulu berarti apa tadi? Ada sanksi atau enggak nih? Kalau misalnya nggak mau beralih ke token, berarti dari pasca bayar ke prabayar ya? Oke. Kalau sanksi sebenarnya tidak. Sebenarnya nggak ini sih, kita tuh PLN itu tidak melakukan pemaksaan untuk merubah atau memigrasi dari pasca ke prabayar. Hanya saja jika pembayarannya memang selalu di atas tanggal 20, nah ini yang akan menjadi concern PLN. Karena kan itu tadi yang sudah disampaikan di awal ya, kadang-kadang petugas ke lokasi mau menagih, itu kan masih manual nih, kalau pasca bayar itu kan masih manual ditagihnya. Lewat tanggal 20 otomatis ada petugas ke lapangan dan dilakukan pemutusan. Nah ini yang menimbulkan ada kontroversi sendiri di pelanggan. Satu ini kok baru juga ini dan sebagainya. Nah ini yang juga sebenarnya mohon kerjasama dari masyarakat, bahwa mohon dipahami bersama batas bayar untuk pelanggan pasca bayar itu adalah tanggal 20. Lewat tanggal 20 pasti akan dilakukan pemutusan. Kalau memang tidak mau terima pemutusan, ya sudah beralihlah ke prabayar. Seperti itu. Kalau dibilang sanksi tidak ada, hanya saja mohon dipastikan pembayarannya itu adalah maksimal di tanggal 20 setiap bulannya.
Kalau sekarang kalau bayar listrik pasca bayar ada via online nggak sih? Ada Ya, udah mudah ya. Sudah mudah sekali. Mudah ya. Mudah sekali. Jadi nggak ada alasan, wah males ngantre segala macam, nggak perlu ya. Nggak ada. Dan 24 jam. 24 Kadang masih jam, ada yang bilang, loh kan ini hari libur. Ya libur itu untuk harinya, tapi untuk pembayaran masih tetap non-stop. Masih tetap bisa. 24 jam itu bisa. Udah canggih sob sekarang, udah zaman canggih nih sahabat rekan, nggak ada alasan lagi ya. Betul. Berarti sebenarnya prabayar itu mempermudah buat staf PLN juga Ibu ya, nggak perlu datang ke rumah-rumah yang mungkin telat bayar ya. Sama halnya juga prabayar itu kan kayak nih di perkotaan seperti ini kan banyak rumah-rumah yang mungkin hanya didatangin seminggu sekali, atau yang memang penghuninya ini kan penghuni yang memang dia bekerjanya nonstop gitu ya, bekerja nonstop. Nah, prabayar itu kan jadi kadang-kadang kan interaksi dengan petugas itu ada pelanggan yang tidak mau, oh saya nggak mau tiap bulan dikontrol, tidak mau di ini, dia punya privasi sendiri. Nah, prabayar ini tuh sebenarnya cocok sekali. Kenapa? Karena kan ya kalau dia prabayar, dia yang mengatur sendiri, dia yang sudah bisa membaca, oh satu hari ini pemakaian KWH berapa, berarti saya harus ngisi dalam sebulan itu berapa. Seperti itu untuk prabayar. Kalau pasca bayar kan kita pakai begitu periode bayar, kaget loh kok sebesar ini, padahal yang dibayar adalah yang pemakaiannya dia. Oke. Jadi memang dianjurkannya prabayar, tapi tidak ada pemaksaan nih Bu ya. Lalu untuk pertanyaan kedua tadi untuk tambah daya. Nah, gimana nih? Tambah daya ini bisa dilakukan. Jadi ini portal PLN itu sekarang sudah banyak nih. PLN sudah ada call center di 123. Kemudian kita ada Twitternya juga, ada Facebook, ada Instagram, dan kita sekarang itu sedang ada PLN Mobile. Nah, PLN Mobile itu kita bisa bermohon apa saja, termasuk tambah daya itu di PLN Mobile. Lengkap ya sekarang. Sosial media lengkap. Betul. Ada aplikasi sendiri pula juga. Nah, kebetulan nih kalau tambah daya, ini kan PLN lagi ada promo-promo tambah daya nih, ada promo tambah daya. Jadi ada Ramadan Berkah. Ramadan Berkah ini tuh memang peruntukannya untuk rumah ibadah. Jadi kayak masjid, musola. Nah, ini bermohonnya melalui PLN Mobile. Jadi misalnya dari daya 450 kebutuhannya kan karena sekarang sudah taraweh, otomatis akan banyak gitu ya, akan banyak kegiatan di masjid gitu kan, misalnya oh dayanya kurang, kita mau tambah daya. Nah, normalnya tambah daya dari daya 450 atau 900 lah. Daya 900 ke daya 2200 itu kita akan dikenakan kurang lebih sebesar 1,1 juta. 1,1 juta. Nah, dengan promo Ramadan Berkah ini melalui PLN Mobile, kita hanya perlu membayar 150.000. 10%-nya saja ya. Betul. Nah, itu permohonannya dilakukan lewat PLN Mobile khusus untuk rumah ibadah, dan nanti di PLN Mobile itu disertakan kode promo ya. Kode promo itu PLN Berkah digabung dan huruf besar semua. Tuh itu Ramadan Berkah. Kemudian ada juga nih yang promo Lebaran Ceria. Nah, kalau tadi khusus untuk rumah ibadah, sekarang untuk selain rumah ibadah itu bisa juga menikmati promo tambah daya dengan biaya hanya 150.000. Tapi ini ada beberapa prosedur ya, maksudnya ada beberapa persyaratan. Syaratnya membeli produk di marketplace dulu di PLN Mobile minimal 100.000. Minimal 100.000 itu nanti dapat voucher untuk mengikuti promo tambah daya itu. Gitu. Berarti harus via aplikasi ya, harus itu ya. PLN Mobile sudah ada di Play Store, App Store. Nah, nanti tinggal diinstal saja, tidak beda jauh dengan aplikasi kayak Lazada, Bukalapak, Shopee, sama seperti itu. Baiklah, berarti ini banyak untungnya nih Bu ya kalau misalnya install PLN Mobile ini. Betul. Saya juga belum minta install. Gitu. Oke. Terus ada promo apa lagi nih Bu? Ada juga kompor induksi. Apa ini? Nah, ini nyaman kompor induksi. Ini kalau di rumah ada yang punya atau baru beli kompor induksi. Kompor induksi itu yang nggak pakai api itu ya Ibu ya? Yang cuman kayaknya nggak ada apa-apa gitu di Iya, atasnya. kompor induksi. Elegan lah, kelihatannya tuh elegan sekali. Itu sama. Pada saat nanti kita melakukan, kita sudah beli nih kompor induksi, mau beli di toko mana saja online. Kalau online biasanya di Tokped itu dia nanti suka ada vouchernya yang dikirim lewat email.
Oke. Nah, kalau misalnya ternyata, loh saya sudah beli kompor induksi, struk pembayarannya ada, tapi kok nggak dapat, nggak apa-apa, nanti laporan aja ke kantor PLN terdekat. Nanti biasanya kita akan terbitkan vouchernya. Nah, itu sama, nanti diterbitkan voucher, dilakukan permohonan yang menggunakan PLN Mobile, kita juga hanya bayar sebesar 150.000. Oh, oke, Gitu. oke. Mumpung loh, Mumpung ya. mumpung. Tuh sahabat Raka tuh yang pada mau beli kompor induksi, kebetulan mungkin lebaran pengen ganti kompor gitu ya. Iya, karena lumayan sekarang harga gas juga wah. Iya, luar benar-benar gas naik. Gas naik. Mungkin ini bisa jadi alternatif juga, plus ada diskon pula ya ini dari Betul, PLN. betul. Mantap. Oke. Yang kompor induksi ini sampai 31 Desember ya. Oh, masih lama ya? Desember, Masih betul. lama. Oh, oke, mantap. Kalau yang lebaran ceria tadi sampai tanggal 31 Mei. Kemudian yang Ramadan berkah ya. Ramadan berkah itu pun sama. Ramadan berkah lebaran ceria tuh sampai dengan 31 Mei 2022. Masih ada sekitar semingguan lagi lah ya Ibu ya. Sebulan. Oh iya Mei, astaga. April. Sekarang teh April ya. Iya. Mohon maaf, sedang lupa, kadang suka lupa ingatan. Lagi puasa. Iya, lagi puasa. Kurang air. Oke. Ada promo apa lagi nih Ibu? Nah, ini ada Elektrinet Lifestyle juga ya. Apa nih? Ini sebenarnya kita bundling, jadi antara PLN dan Icon. Jadi kita kalau PLN-nya, jadi PLN itu kan ada anak perusahaan ya, Icon Plus ini yang dia itu memberikan manfaat dari sisi kita wifi ya. Kalau anak-anak sekarang nyebutnya ada wifi. Lagi melebarkan sayap untuk bisa memberikan pelayanan dari sisi itu tadi akses internet. Akses internet yang disebutnya itu Elektrinet Lifestyle itu. Jadi masyarakat ini bisa tambah daya juga dengan rupiah yang sama, yaitu sebesar 150.000 jika disertai dengan pemasangan Iconet. Atau internet lah ya, internetnya dari Iconet ini. Nah, itu juga sama akan diberikan harga spesial biaya penyambungan untuk tambah dayanya. Itu sama. Ada di PLN Mobile juga. Untuk fitur Iconet ini juga ada di PLN Mobile. Jadi kalau nanti mau penasaran seperti apa, segera install, buka di App Store atau di Play Store, install PLN Mobile, masukkan ID pelanggan atau nomor meter, verifikasi seperti aplikasi-aplikasi lainnya, dan silakan diulik-ulik di situ ada apa aja, silakan dimanfaatkan, dan kalaupun ada kesempatan silakan digunakan fitur-fitur yang ada. Dilihat-lihat, diinstal terus dilihat-lihat aja Ibu ya. Nah, banyak hal menarik. Tadi juga ada marketplace, itu isinya apa aja emang Ibu? Ada produk-produk, ya seperti ada kompor induksi juga, ada beberapa rekanan yang sudah link di situ, itu ada di situ di marketplace itu. Oke. Ternyata PLN sekarang jualan kompor induksi sama. Sebenarnya kalau di bulan jualan enggak ya, kita hanya partneran betul. partneran. Karena PLN murni hanya jualan tenaga listrik. Nah, cuman karena ini mungkin ada hubungannya sedikit ya, jadi sekalian aja kerjasama. Nah, ini boleh nyisipin nih sedikit nih. Boleh. Jadi, silakan. nah tadi kan ada statement ini, jadi PLN jualan kompor induksi nih. Enggak, jadi PLN itu murni hanya jualan tenaga listrik. Kalau ada yang mengatasnamakan PLN berjualan box meter atau dia sifatnya misalnya kalau ganti meter karena memang sudah periodik, sudah tua, rusak, itu tidak ada biaya apapun dari PLN. Kalau ternyata tiba-tiba ada petugas yang ini ganti meter dikenakan biaya sekian, itu bisa dipastikan bukan dari PLN. Bukan PLN. Ya. PLN tidak menjual aksesoris ketenaga listrikan, yang dijual hanya tenaga listriknya aja ya. Berarti saya ingat tetangga saya itu pernah ada yang datengin rumahnya, katanya menjual alat harganya 2 juta. Katanya kalau dipasangin itu pemakaian listriknya jadi lebih hemat Ibu, katanya. Itu udah pasti tipu ya. Betul. Oke. Nah, ini sahabat Raka, ini informasi yang penting sekali nih, karena saya dengar juga banyak yang tertipu gitu ya. Udah beli dipasang sama-sama aja gitu. Iya, betul. Malah berbahaya mungkin kalau asal masangnya kan, urusan sama listrik. Itu dia. Baiklah, kita break sekali lagi nih Ibu ya. Nanti kita bakal balik lagi. Buat sahabat Raka yang masih mau nanya, kesempatan terakhir, WhatsApp atau SMS di 0811 149 7787.
Kalau ada pertanyaan lagi coba saya. Ada pertanyaan berarti langsung rangkuman aja ya. Ini ada pertanyaan masuk bisa kali ya satu. Kalau listrik token terus ingin tambah daya dari 900 ke 1300, apakah diganti token meternya atau tidak? Kalau instalasi listrik di rumah sebaiknya diganti atau cek rutin berapa lama penggunaan? Biaya berapa kira-kira? Ya, kalau yang tambah daya tadi udah lah ya kayak ini. Bisa tuh 10 tahun sekali kalau 10 tahun sekali. dengan tekanan PLN bukan PLN Dengan instalatir. Langsung yang soal instalasi listrik aja kali ya. Kalau yang tambah daya kan tadi udah ya. bisa. Iya, kita naik lagi. Oke, masih di 98,8 Rak FM Bandung, Inspirasiku Sahabat Raka, masih di Fun and Fresh bersama Titan dan teman-teman dari PLN. Ini tampaknya udah ada pertanyaan lagi nih dari Sahabat Raka nih. Ada Totok di Kopo ya, yang pertama dia nanya soal tambah daya, tapi tambah daya tadi udah dijelasin ya. Yang pertanyaan kedua katanya, kalau instalasi listrik di rumah sebaiknya diganti atau cek rutin berapa lama penggunaan? Nah, biayanya berapa kira-kira? Nuhun. Oke, gimana? Kalau instalasi listrik tuh sebaiknya dicek 10 tahun sekali sih. 10 tahun sekali ya. Ditakutkan kan soalnya instalasinya digigit serangga atau tikus atau terkena air. Nah biasanya tuh kalau yang prabayar tuh dia tuh sensitif banget. Jadi kalau instalasinya rusak tuh kadang suka muncul periksa. Nah kalau sudah muncul periksa tuh kita nggak bisa langsung isi token, harus lapor dulu ke call center atau PLN Mobile. Nah untuk pengecekannya tuh bukan dari PLN sih, dari pihak di luar PLN, bisa disebut instalatir.
Nah, untuk harganya oke. bisa ditanyakan langsung ke instalator. Oke. Berarti sekitar 10 tahun sekali atau ketika sudah ada notif di alatnya itu ya Ibu ya. Oke, mantap. Oke, itu tadi dari Toto di Kopo. Coba kita lihat apakah ada pertanyaan lagi. Tampaknya sudah tidak ada lagi. Kalau gitu mungkin karena sebentar lagi juga sudah hampir jam 4 sore. Mungkin bisa dirangkum Ibu dari awal obrolan kita. Mungkin ada sahabat Raka yang sudah baru tune in ke 98,8 FM. Belum sempat ngedengar semua obrolannya nih. Silakan. Oke, jadi terkait dari yang tadi sudah kita obrolin ya, jadi yang sudah kita obrolin, kita bahas mengenai bahaya ketenaga listrikan. Jadi jika memang nanti masyarakat ada misalnya mau melihat bahwa ada pohon atau bangunan yang sudah mendekati dengan jaringan PLN, silakan berkoordinasi dengan PLN. Tidak hanya bangunan atau pohon untuk sambungan udara tegangan menengah, tapi bisa juga jika melakukan penggalian atau ingin misalnya karena mampet lah ya, gorong-gorong dan sebagainya, silakan koordinasi dengan PLN. Kemudian hal-hal terkait dengan keselamatan ketenaga listrikan di rumah, misalnya stop kontak yang tidak dipasang bertumpuk-tumpuk, kemudian jika ingin mudik, kemudian dipastikan kondisi kelistrikan di rumah ini dalam kondisi yang aman. Misalnya cabut dulu peralatan elektronik yang tidak 24 jam seperti kulkas gitu ya, misalnya dispenser atau TV. Nah, ini lebih baik untuk dicabut colokannya lah ya, colokannya dicabut. Kemudian pastikan pembayaran rekening listrik ini maksimal di tanggal 20. Tanggal 20. Kemudian jika ingin mudik, dipastikan juga yang menggunakan token atau prabayar diisi KWH, diisi tokennya supaya pada saat kita meninggalkan rumah itu dalam kondisi yang terang rumah. Kemudian ada beberapa promo juga PLN sampai dengan bulan Mei ini ya, sampai dengan tanggal 31 Mei ini kita ada promo Ramadan Berkah Lebaran Ceria. Ini biayanya hanya 150.000 saja dengan beberapa ketentuan yang itu nanti bisa recheck di PLN Mobile, di aplikasi PLN Mobile, dan aplikasi PLN Mobile ini bisa kita install di App Store atau Play Store. Kemudian seperti itu kayaknya ya tadi. Ada juga KWH meter prabayar, pasca bayar. Nah, sebenarnya sama saja. Yang membedakan hanya dari cara pembayaran. Kalau prabayar itu kan kita bayar dulu baru kita pakai, kalau pasca bayar kita pakai dulu baru bayar. Intinya sama. Kalau prabayar tokennya habis ya padam. Kalau pasca bayar, kalau pembayarannya belum dilakukan pembayaran sampai dengan tanggal 20, tanggal 21 sudah otomatis padam. Seperti itu. Jadi mohon kerjasama dan mohon bantuannya dari seluruh masyarakat khususnya di Kota Bandung ini untuk bisa lebih disiplin lagi yang masih belum bayar untuk penggunaan rekening listriknya. Selebihnya silakan untuk mendownload dan menggunakan aplikasi PLN Mobile karena di situ segala macam bentuk pengaduan, keluhan, pembayaran listrik, pembelian token, kemudian swecam atau baca meter mandiri semuanya ada di PLN Mobile. Seperti itu. Oke. Sama satu lagi mungkin kalau misalnya sahabat Raka ini mau ngontak PLN ini bisa kemana aja? Mesti via apa aja ini Ibu? Tadi sudah disebutkan ya. Jadi kalau kita misalnya mau kontak PLN itu bisa diakses dari mana saja. Dari call center 123, dari Twitter, Facebook, Instagram, kemudian dari PLN Mobile. Yang sekarang lagi lebih cepat akses itu sebenarnya semuanya cepat. Hanya yang mungkin bisa dipantau tracing kemana sih petugas itu dari PLN Mobile. PLN Mobile ya. Pokoknya ini PLN Mobile ini udah all in one aja Ibu ya. Oke, baiklah. Itu dia tadi informasinya sahabat Raka ya. PLN ada promo untuk Lebaran juga. Lalu tadi juga udah ada tips-tips untuk menghindari bahayanya listrik bagi kehidupan sehari-hari ya. Semoga informasi pada sore hari ini bisa berguna buat sahabat Raka ke depannya ya. Amin. Oke, kalau gitu terima kasih banyak semuanya sudah ngobrol-ngobrol di sini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya.
jangan kapok-kapok buat balik-balik lagi ke sini buat ngobrol-ngobrol lagi ya. Oke, kalau gitu sahabat Raka, itu barusan teman-teman dari PLN ya, kita sudahi dulu obrolannya. Tapi jangan khawatir, Fun and Fresh masih akan terus menemani sampai dengan jam berbuka nanti. Sambil ngabuburit, kita dengerin lagu-lagu yang asik nih sahabat Raka, jadi stay tune terus, jangan kemana-mana.